dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala ummak. Kata Nabi SAW, ibumu. Qultu man abarru? Aku berkata lagi, ya Rasulullah, siapa lagi yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala ummak. Kata Nabi SAW, ibumu. Qultu man abarrah? Aku berkata lagi, ya Rasulullah, siapa lagi yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Qala ummak. Kata Nabi SAW, ibumu. Qultu man abarrah? Qultu man abarru? Ya, aku berkata lagi, ya Rasulullah, siapa lagi yang lebih berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala abak. Kemudian kata Nabi SAW, ayahmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang paling dekat kekerabatannya denganmu, lalu yang berikutnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunan beliau. Inilah jemaah sekalian, hadis yang ketiga dari bab yang kedua. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah agungnya hak seorang ibu dan betapa tinggi dan besarnya kemuliaan seorang ibu atas anaknya, yaitu 3 kali lipat melebihi hak ayah. Melebihi hak ayah sebanyak 3 kali lipat. Karena Nabi SAW menjawab 3 kali, ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Para ulama menyebutkan jemaah sekalian, apa sebabnya? Apa sebabnya ibu itu lebih harus ditunaikan atau diperbanyak berbuat baik kepadanya oleh sang anak melebihi ayah? Karena secara umum ibu itu lebih capek dalam merawat sang anak, lebih banyak berbuat baik kepada sang anak, lebih capek, lebih banyak berbuat baik, lebih besar jasanya untuk sang anak daripada ayah. Ini secara umum. Dan secara khusus, kenapa jumlahnya 3? Kata para ulama, karena ibu memiliki 3 yang ayah tidak punya. Apa itu? Yang pertama, hamil. Ibu hamil mengandung sang anak. Luar biasa itu beratnya. Dan gak ada seorang laki-laki pun di muka bumi ini yang sanggup melakukannya. Kalaupun dia mau, gak bisa. Ini yang pertama. Ini luar biasa, susahnya hamil. Wahnan ala wahnin, kata Allah. Dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Di surat Luqman ayat ke-14 Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dirinya dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Subhanallah. Wanita itu kan sudah lemah, laki-laki lebih kuat, tambah lagi harus membawa anak di kandungannya kemana-mana. Makin hari anak itu makin besar, maka bertambahlah lemahnya. Kemudian yang kedua, yang dimiliki oleh ibu dan ayah tidak punya, yaitu melahirkannya. Ini lebih dahsyat lagi daripada kehamilan, lebih sakit lagi. Ya, bapak-bapak nggak tahu rasanya. Ya. Ini yang kedua. Bertarung, meregang nyawa, bersimbah darah ketika mengeluarkannya atau melahirkannya. Kemudian yang ketiga,
Yang dimiliki oleh ibu dan ayah tidak punya adalah menyusui. Wa fisaluhu fi amain, kata Allah. Dan menyusuinya selama 2 tahun. Surat Luqman ayat ke-14. Inilah mengapa rahasianya Nabi SAW menyebutkan 3 kali. Karena ibu punya 3 yang ayah tidak mungkin punya. Jadi luar biasa keutamaan seorang ibu. Walaupun begitu, tetap hadis ini menunjukkan kewajiban berbuat baik kepada ayah. Ini pelajaran berikutnya. Kewajiban juga berbakti kepada ayah. Kemudian kewajiban juga berbuat baik kepada seluruh keluarga. Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Tsummal aqrab fal aqrab." Kemudian berbuat baiklah kepada keluargamu yang paling dekat, kemudian yang dekat. Artinya apa? Semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan kita, semakin besar haknya untuk kita perlakukan secara baik, untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan insya Allah ta'ala ada bab khusus tentang berbuat baik kepada keluarga. Ya. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita ingatkan di sini. Mungkin muncul pertanyaan. Kalau ibu menyuruh kita melakukan A dan ayah menyuruh kita melakukan B, mana yang harus kita lakukan, A atau B? Ibu-ibu menjawab A langsung. Ya. Ada yang berbeda pendapat? Bapak-bapak menjawab apa? Hah? A atau B? C? Nggak ada C, A atau B saja. Bapak-bapak masih ragu. Baik. Yang benar adalah B. Yang benar, dia harus lebih taat kepada ayahnya daripada ibunya. Nah, inilah kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Jadi, hadis ini tidak bermakna ibu lebih berhak ditaati. Tapi hadis ini maknanya adalah ibu lebih berhak untuk diperlakukan secara baik, dipergauli dengan baik. Paham? Adapun ditaati, itu ayah lebih berhak. Jangan salah paham. Ayah lebih berhak ditaati. Kenapa ayah? Karena dia pemimpin rumah tangga. Ayah pemimpin rumah tangga. Dan juga kalau ibu nggak taat kepada ayah, ibu pun berdosa. Jadi kalau ibu menyuruh A dan ayah menyuruh B, ibu berdosa tidak? Hah? Berdosa ibu. Kok kita ikuti ibu sedang berdosa? Kan istri harus taat kepada suami kan? Jadi kalau ayah kita pingin B, ibu pingin A, maka ibu sedang berbuat dosa. Jadi harus taat kepada ayah, bahkan ibu pun harus taat kepada ayah. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kalau kita berbuat baik kepada ibu, pahalanya lebih besar daripada berbuat baik kepada ayah. Kita berbuat baik kepada kerabat secara umum lebih baik, lebih tinggi, lebih besar pahalanya daripada berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga dekat itu lebih baik daripada tetangga jauh atau yang bukan tetangga. Jadi kebaikan itu bertingkat-tingkat. Hadis ini juga menunjukkan semangat sahabat dalam menuntut ilmu dan mengetahui tingkatan-tingkatan hak atau tingkatan-tingkatan kebaikan yang harus mereka lakukan. Ini luar biasa semangat sahabat. Kalaulah mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW, maka tentu hari ini kita tidak tahu siapa yang lebih mulia. Coba lihat sahabat ini, luar biasa. Dia bertanya terus kepada Nabi SAW. Dan mereka itu bertanya kepada Nabi SAW dalam kondisi mereka segan kepada beliau.
Tapi karena ilmu penting, mereka harus memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangat mereka dalam menuntut ilmu.